Hai semua, ketemu lagi sama Bu Intan. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu loh. Seru banget, kita mau cari tahu gimana sih ceritanya orang-orang Eropa bisa sampai ke Indonesia dan mengubah banyak hal di sini. Udah siap? Sekarang Bu Intan akan jelasin pelan-pelan. Dengerin ya. Oke, pertanyaan pertamanya nih. Kenapa ya orang-orang dari Eropa yang jauh banget loh dari sini, kok mau susah-susah naik kapal berbulan-bulan lamanya cuma buat datang ke Nusantara? Kira-kira apa ya yang mereka cari? Ternyata alasan mereka itu bisa disingkat jadi 3G. Gampang kan ngingatnya? Gold, Glory, sama Gospel. Nah, gold itu bukan cuma emas batangan ya, tapi yang paling dicari itu rempah-rempah. Soalnya harganya selangit di Eropa. Terus glory, itu artinya mereka cari kejayaan, biar negara mereka makin hebat gitu. Terakhir, gospel, artinya mereka juga mau menyebarkan agama. Jadi intinya ada 3 misi, cari duit, cari kuasa, dan sebarin keyakinan. Nah, setelah mereka sampai di sini, terus gimana? Wah, disinilah ceritanya mulai seru, tapi juga agak bikin kesel. Kita bakal ngomongin soal monopoli. Atau biar gampang kita sebut aja, jualan kok maksa-maksa. Coba deh, bayangin ya, di sekolah kalian yang boleh jualan makanan cuma ada satu kantin. Titik. Gak ada yang lain. Enak gak sih kalau kayak gitu? Pasti bete banget kan? Ibu kantinnya bisa aja naikin harga seenaknya. Mau beli syukur ya gak mau, ya udah. Dan kita kalau lapar ya terpaksa beli di situ. Nah, situasi di mana kita nggak punya pilihan lain sama sekali, itulah yang namanya monopoli. Nah, dalam sejarah Indonesia, ini beneran terjadi. Namanya monopoli perdagangan. Dan kantin tunggal yang super berkuasa ini adalah VOC. Itu loh perusahaan dagang dari Belanda. Merekalah yang ngatur semua jual beli dan bikin aturan semau mereka. Terus akibatnya apa buat kita? Wah, parah banget teman-teman. Pedagang-pedagang kita jadi gak bisa jualan bebas, ya jadi rugi dong. Harga rempah-rempah ditentuin seenaknya sama VOC. Jadi petani kita cuma dapat untung seuprit. Kerajaan-kerajaan di sini pun jadi lemah, karena ekonominya dikuasai sama mereka. Kalau tadi kita ngomongin soal dagang yang nggak adil, sekarang ceritanya makin sedih lagi nih. Kita masuk ke babak kerja paksa dan tanam paksa. Ini benar-benar masa-masa yang berat banget buat rakyat kita dulu. Coba bayangin lagi, kalian disuruh kerja super capek, misalnya ngebersihin satu sekolah sendirian dari pagi sampai sore. Tapi, kalian nggak dibayar sepeser pun. Gimana coba rasanya? Pasti kesel dan sedih banget kan? Nah, persis kayak gitu yang dirasain rakyat kita zaman dulu. Namanya kerja paksa atau rodi. Mereka disuruh kerja paksa tanpa digaji buat bangun jalan raya, benteng, buat kepentingan penjajah. Proyek yang paling terkenal itu pembangunan jalan raya pos yang panjangnya 1000 kilometer. Itu dari Anyer sampai Panarukan loh, jauh banget. Dampaknya, aduh jangan ditanya, rakyat kita sengsara banget. Banyak yang sakit, bahkan meninggal dunia karena kecapean dan kelaparan saat kerja. Dan semua penderitaan itu bikin rakyat jadi makin benci sama penjajah. Penderitaan itu nggak berhenti sampai di situ. Ternyata bukan cuma tenaga manusia yang diperas, tapi juga hasil bumi dari tanah kita. Ini namanya sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, yang bikin namanya Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuannya buat ngisi kas negara Belanda yang katanya lagi bokek. Caranya, rakyat dipaksa nanam tanaman yang laku dijual di Eropa kayak kopi, tebu, dan teh. Nanti hasil panennya harus disetor semua ke Belanda. Secara aturan sih kelihatannya agak adil. Katanya tanah yang dipakai cuma dikit, terus kalau gagal panen, pemerintah yang nanggung. Tapi itu cuma di atas kertas. Kenyataannya di lapangan jauh lebih kejam dan aturannya dilanggar semua. Akibatnya fatal banget. Terjadi kelaparan di mana-mana. Contohnya di Cirebon dan Demak. Rakyat makin miskin, banyak yang meninggal. Di satu sisi, rakyat kita menderita. Di sisi lain, kantongnya negara Belanda malah jadi penuh. Bener-bener nggak adil ya. Semua kejadian tadi, dari monopoli sampai tanam paksa, jelas banget ninggalin jejak yang dalam. Wajah Indonesia jadi berubah total. Yuk, kita lihat dampak jangka panjangnya. Ini tuh kayak efek domino loh. Satu jatuh, semua ikut jatuh. Di politik, raja-raja kita jadi nggak punya kuasa lagi. Di ekonomi, rakyat emang jadi kenal uang, tapi sekaligus diperas habis-habisan. Di kehidupan sosial, muncul tuh yang namanya diskriminasi. Dibeda-bedain berdasarkan ras. Sakit hati banget kan? Tapi, ada satu hal unik yang muncul.
Dari pendidikan yang terbatas banget, malah lahir orang-orang pinter yang nantinya jadi pahlawan kemerdekaan kita. Nah, dari semua cerita yang bikin nyesek tadi, bukan berarti kita cuma sedih-sedihan aja. Justru, ada pelajaran super penting yang bisa kita ambil buat sekarang. Ada satu kalimat bagus nih yang bisa nyimpulin semuanya. Dari peristiwa kolonialisme, bangsa Indonesia belajar pentingnya kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan. Keren kan? Artinya, kita jadi sadar betul betapa mahalnya sebuah kebebasan dan keadilan itu. Dan yang paling keren, justru karena menderita bareng-bareng, muncullah rasa persatuan. Rasa senasib nih bikin semua orang sadar kalau mereka itu satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan semangat inilah yang akhirnya jadi api buat perjuangan merebut kemerdekaan. Keren banget! Oke, penjelasan Bu Intan cukup sampai di sini. Sekarang giliran kalian nih yang mikir. Setelah dengar semua cerita ini, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil biar kita bisa bangun Indonesia yang jauh lebih adil dan lebih hebat lagi di masa depan? Coba dipikirin baik-baik ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya. Dadah!